Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bapak kelas 10-12. Sehat semuanya ya hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa sehingga hari ini kita semua bisa belajar bersama di mata pelajaran pendidikan Pancasila. Oke, sebelum saya memulai pembelajaran, izinkan saya mengabsen kehadiran siswa ya. Atifah, Adilu Zahra, Aisyah Nurul, Alamanda, Sakti, Alvita Chandika, Arin Destiana, Sakti, Clarissa, Faiza, Sakti, Farisa Ramadhani, Fatina Mira, Keisa Nirwasita, Keisa Aurelia, Keisa Safira, Kanesia, Kaila, Mutia, Najwa Amalia, Najwa Lutfia, Niltu, Rajwa Aulia, Sakira Salsabila, Sita Azahra, Talita, Tamasaki, Ulaya, Fania, Wafrita, Wahyudi, Zahira, Zaida. Oke, yang nggak masuk ada 5 orang. Semoga besok segera sembuh ya. Dan kalian jaga kesehatan selalu agar tidak sakit. Oke. Hari ini kita akan belajar di mata pelajaran pendidikan Pancasila di materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tapi dengan tujuan pembelajaran yaitu menganalisis hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila dan UUD NRI 45. Sebelum itu, saya mau memberikan motivasi atau dorongan kenapa kita semua harus belajar tentang hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Ada yang tahu nggak alasannya kenapa kita belajar materi ini? Enggak? Oke, jadi alasannya adalah di pasal 1 ayat 2 UUD NRI 45 memaparkan bahwasanya Indonesia itu adalah negara yang berdaulat dan di mana kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Maknanya apa? Maknanya bahwasanya Indonesia itu adalah negara demokrasi. Salah satu bentuk implementasi atau pelaksanaan sebagai negara demokrasi adalah seluruh warga negara Indonesia itu harus menjadi warga negara yang baik. Yang baik itu adalah paham hak asasi dan kewajiban asasi manusia setiap warga negaranya. Itu alasan kita semua belajar tentang hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Oke, ini capaian pembelajarannya di fase E pendidikan Pancasila adalah peserta didik mampu menganalisis hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, peserta didik mendemonstrasikan praktek kemerdekaan berpendapat warga negara dalam era keterbukaan informasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan perumusan solusi secara kreatif, kritis, inovatif untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban. Lalu apa tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran adalah peserta didik dapat menganalisis hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, sebelum itu pasti teman-teman di sini udah tahu ya perbedaan antara Pancasila dan UUD NRI 45. Pinter. Apa Pancasila? Kalau Pancasila itu di negara sebagai apa? Atau ideologi. Kalau Undang-Undang Dasar NRI 45 sebagai apa di negara? Sebagai sumber hukum tertinggi.
Oke, atau sebagai konstitusi yang dimana sumber hukum tertinggi di atas peraturan perundang-undang lainnya. Kalau di sini semuanya udah tahu nggak apa itu istilah HAM, hak asasi manusia deh? Ada yang tahu nggak? Yang tahu nanti angkat tangan dapat hadiah mobil. Tapi bentuk gambarnya aja. Siapa yang tahu hak asasi manusia? Dapat hadiah beneran kok. Selain ilmu yang bermanfaat juga dapat hadiah oleh-oleh dari Bogor. Ayo satu orang aja nggak apa-apa. Apa itu hak asasi manusia? Oke, hak asasi manusia itu hak yang didapatkan manusia yang baik. Terus apa lagi pengertian HAM lainnya? Yang tahu? Namanya siapa Mbak? Keisha ya. Keisha Nirwasita. Oke. Anyone? Ada yang tahu nggak apa itu artinya hak asasi manusia? Dia pinter apa? Sesuatu yang layak untuk kita peroleh. Oke, sesuatu yang layak kita peroleh. Namanya? Zahira. Jadi saya bisa nyimpulkan hak asasi manusia itu menurut Mbak ini adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Ya. Terus kalau kayak gini, ini hak apa enggak ya? Ini beneran istilah. Oke, ini bisa dicermati videonya apakah sesuai dengan istilah yang disampaikan Mbak ini. Saya suka itu ngomong belajar ijik bangun baju kok kayak ada ya terima tuh mereka baju apa tuh Oke. Kalau dari istilah yang kita analisis tadi, hak asasi manusia itu adalah hak yang harus kita peroleh, hak yang kita dapatkan. Dari paparan video tersebut, berarti apakah itu hak asasi manusia kayak gitu? Bukan. Tapi di akhir-akhir ini kita tahu bahwasanya banyak warga negara Indonesia atau netizen itu bangga memproklamirkan curahan hatinya di sosial media dengan dalih itu adalah hak asasi manusianya. Ternyata salah nggak menurut kalian itu? Salah. Berarti apakah benar hak asasi manusia itu adalah hak yang harus kita dapatkan? Kurang tepat. Lalu apa itu istilah hak asasi manusia? Hak asasi manusia menurut pengertian dari UNICEF adalah human right is, jadi human right itu hak asasi manusia is a moral principle or norms which describe certain standard of human behavior and regularly protect as legal right under international law and the city. Maksudnya adalah hak asasi manusia ini merupakan prinsip-prinsip moral atau norma yang dimana menggambarkan standar dari perilaku setiap manusia yang dimana itu semua diatur dan dilindungi oleh hukum. Di bawah hukum apa aja? Hukum internasional dan hukum nasional. Jadi kalau kita flashback ke tadi yang dilakukan netizen itu bukan sebuah hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu istilahnya yang benar adalah prinsip moral atau prinsip norma-norma yang dimiliki oleh setiap individu, di mana setiap individu itu harus menjunjung tinggi hak orang lain dan menghargai perbedaan. Itu yang namanya hak asasi manusia. Makanya hak asasi manusia itu bisa didapatkan jika setiap individu itu melakukan kewajiban asasi manusia. Gak bisa kita ingin mendapatkan apa yang kita mau, tapi nggak melakukan apa yang harus kita lakukan. Nah itu nggak bisa kayak gitu. Menurut Maria Mudiarjo, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran serta kehadirannya dalam hidup masyarakat. Yang terakhir, ini kesimpulan dari saya, hak asasi manusia itu adalah hak dasar atau pokok yang dimiliki manusia, di mana harus dihormati serta bagi prinsip non diskriminasi dan prinsip kewajiban positif setiap negara. Kalau kita ngomongin prinsip kewajiban positif
setiap negara itu berarti menunjukkan hak asasi manusia itu dilindungi oleh hukum. Tadi kan dari pengertian UNICEF dilindungi oleh hukum internasional dan hukum nasional. Kalau hukum internasionalnya, penegakan HAM itu ada di mana? Pernah dengar nggak? Di Declaration Universal of Human Rights, yang mana ini dikeluarkan oleh PBB tahun 1948. Terus ini hukum internasional. Kalau hukum nasionalnya diatur di mana aja? UUD pinter. Siapa yang jawab UUD? Oh, enggak ada. Ada, oke. Kalau di hukum internasionalnya diatur di konstitusi ya, di mana? Undang-undang dasar. Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Lebih tepatnya pasal berapa ya? Pasal 28A sampai I. Banyak banget ngatur tentang HAM dari pasal 28I, 28A sampai I dan ayat-ayat. Itu menunjukkan bahwasanya memang penegakan hak asasi manusia di Indonesia itu sangat dijunjung tinggi. Selain diatur di Konstitusi Dasar, penegakan HAM itu juga diatur di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Jadi ada dua, diatur di dalam konstitusi dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Ini untuk istilah, ini untuk definisi dari hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Lalu, bagaimana hak asasi dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila? Dalam Pancasila sendiri, hak asasi dan kewajiban asasi manusia itu dijabarkan dalam nilai-nilai dasar. Sebenarnya Pancasila itu mengandung 3 nilai. Ada nilai dasar, nilai apa lagi? Instrumental, ada nilai praksis. Nilai instrumental itu ini. Jadi pandangan dalam Pancasila itu diatur dalam kehidupan, dalam aturan undang-undang. Itu nilai instrumental. Kalau nilai dasar, ini gimana Pancasila itu dijabarkan dalam nilai-nilai kehidupan. Hari ini kita akan bahas, menganalisis tentang bagaimana HAM dan kewajiban asasi manusia yang dijabarkan dalam nilai-nilai dasar Pancasila. Nah, nilai-nilai dasar Pancasila itu terbagi, ada nilai ketuhanan, ada nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, gimana belajar ini nanti semua agar kita semua tahu penjabaran HAM dan kewajiban asasi manusia dalam nilai-nilai ini, maka selanjutnya kita masuk ke modul belajar sesi doa bersin. Hah? Doa bersin itu kayak gimana? Doa bersin. Ya, tapi ini enggak, ini itu kepanjangan dari background juga sedikit. D itu diskusi, observasi, analitis, bertanya, presentasi, dan tanya jawab. Kan kebanyakan tuh kalau dijabarkan, makanya tak singkat doa bersih gitu. Jadi bukannya mengkilah ya, tapi ini adalah model pembelajaran. Oke, sebelumnya sudah kumpul sama kelompoknya masing-masing ya? Oke, saya bagikan sistematika pembelajaran doa bersih. Oke, jadi ini itu belajarnya. Oh iya, bisa satu situ, biar pas 5. Oke, jadi pembelajaran doa bersih ini nanti teman-teman yang menjadi sentralnya. Sebelumnya kita akan belajar setiap belajar tentang nilai dasar. Ya. Kelompok 2 nilai apa? Kerakyatan. Kelompok 3 ketuhanan. Kelompok 4 kemudian nilai keadilan. Oke, coba dipahami dulu struktur dari pembelajaran ini. Saya akan bagikan tab belajarnya juga.
Jadi setiap kelompok mendapatkan tablet 2 ya. Tablet 2. Ambil. Oke. Tiap kelompok dapat 2 tablet dan ini nanti setiap kelompok belajarnya dengan media yang berbeda. Contohnya yang kelompok 1. Mana kelompok 1? Kelompok 1 nanti belajar dengan Blogspot. Oke. Kelompok 2 juga belajar dengan Blogspot. Kelompok 3 belajar bersama TikTok. Mana kelompok 3? Oke. Kelompok 4 belajar bersama TikTok. Kelompok 4 belajar dengan Blogspot tapi ada filmnya di dalamnya. Oke. Kamu kelompok 5 kan? Di Blogspot itu ada 3 ya. Sudah tahu semuanya kan? Yang kelompoknya yang harusnya gimana? Oke. Nggak boleh berkomentar. Lihat ini aja, ikutin ritme. Setiap kelas kayak sederhana dan sederhana dan sebenarnya itu Sama. Oke. Terus contohnya apa kalau dilakukan di kehidupan sehari-hari? Kita masuk ke sesi diferensiasi produk. Sudah dapat lembaran semuanya ya? Oke, coba. Jadi ada 3 pilihan produk yang harus dipilih teman-teman ya. Ada apa aja di situ? Word human right, terus picture human right, terus code human right. Tahu kan ya word human right itu membuat esai pengalaman subjektif. Yang picture human right itu adalah memfoto pelaksanaan HAM dan kewajiban asasi manusia di lingkungan sekolah. Vlog human right itu adalah mengabadikan dengan halo guys ini ya. Setelah itu presentasi hanya memaparkan tentang pengertian nilai dasar kelompoknya masing-masing yang sesuai itu apa dan contoh-contoh bentuk pelaksanaan HAM dan kewajiban asasi manusia sesuai nilai tersebut di lingkungan sekolah. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, ini foto yang pertama menunjukkan hak kita sebagai siswa berhak mendapatkan fasilitas. Oh, sekolah ini dapat lift ya. Oke. Ini contoh apa? Dia apa? Di hak atau kewajiban? Hak asasi manusia ini. Yang kedua, tunjukkan hak kita sebagai mendapat penjelasan dari guru secara Oke, berarti hak kalian itu di sekolah dinilai dasar keadilan itu mendapatkan penjelasan dari guru. Oke, yang ketiga dan keempat coba apa? Yang ketiga dan keempat adalah kewajiban kita sebagai siswa untuk menjaga fasilitas sekolah yang sudah kita. Apa gimana? Menunjukkan kewajiban kita sebagai siswa untuk menjaga fasilitas sekolah. Dengan bentuk apa ini tadi? Kayak kita tuh tidak menjalankan kewajiban Oke, itu kewajibannya. Mana gambarnya kok nggak ada? Oh ini tak. Oh ini gambarnya tidak mencoret teman-teman. Terus yang keempat apa? Loh sama kok. Oh ini harus membuang sampah pada tempatnya. Jadi istilah hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia dinilai dasar keadilan apa? Menurut kelompok kalian? Jadi penjabaran hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia dinilai dasar keadilan tadi apa?
istilahnya? Istilah. Apa esensinya dari nilai dasar keadilan di penjabaran HAM dan kewajiban asasi manusia untuk kalian? Jadi gimana setiap individu harus mendapatkan keadilan yang didapatkan, yang harus diberikan oleh negara. Kalau di lingkungan, ya di lingkungan sekolah, salah satu bentuk implementasi HAM apa? Yang di luar sekolah. Mendapatkan bantuan dari negara itu termasuk enggak? Iya. Terus korupsi itu masuk implementasi ini enggak? Enggak. Iya termasuk, sorry. Tak pikir kemanusiaan. Kalau kemanusiaan enggak. Kalau keadilan itu, korupsi itu adalah bukan pelaksanaan atau implementasi HAM dan kewajiban asasi manusia. Ada yang ditanyakan dari kelompok lain tentang implementasi hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia dinilai keadilan? Tanya dapat nilai dan dapat hadiah. Beneran dapat nilai dan hadiah berupa pulpen dari dari Olimpiade Sains Nasional ini. BN nanti dapat ini hadiah, bisa ikut OSN tingkat nasional. Siapa yang mau bertanya? Ayo, siapa yang mau tanya tentang pelaksanaan hak dan kewajiban asasi manusia dinilai dasar keadilan yang dipaparkan oleh Mbak di depan? Kalau enggak ya wes saya yang tanya. Ada yang tanya? Enggak ada yang tanya. Lumayan loh pulpennya. Oke, pintar Mbak Alvita ya? Apa Mbak Alvita? Loh, yang tanya Mbak Alvita tadi ini. Ya kan kita kan dapat hak asasi manusia itu, keadilan itu kayak pembelajaran dari guru itu termasuk hak kan Pak? Yeah. Tapi kalau kita nggak mendengarkan itu termasuk hak apa enggak? Kayak gurunya menjelaskan, tapi kitanya tuh nggak mendengarkan penjelasan dari guru. Itu termasuk hak dia juga dalam implementasi nilai dasar ini enggak? Kalau kita nggak mendengarkan, kan pada dasarnya emang kita udah harus mendengar penjelasan dari guru. Ya, itu hak termasuk kewajiban. Apa kewajiban kita mendengarkan dan mendapat penjelasan dari guru. Untuk presentasi oke, monggo. Apa tiketnya namanya? Semadu gabung semua. Ini. Monggo, siapa yang jadi admin? Oh, monggo bisa dijelasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok akan menjelaskan tentang pemenuhan hak dan kewajiban hak asasi manusia di lingkungan sekolah berdasarkan nilai kemanusiaan. Pengertian. Menurut undang-undang nomor Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Kewajiban asasi manusia merujuk pada tanggung jawab moral, hukum, dan etika yang melekat pada setiap individu sebagai manusia. Ini mencakup hakikat hak asasi manusia yang
pemenuhan hak asasi manusia di sekolah berdasarkan nilai kemanusiaan ya. Oke, yang kedua. Udah baca semua. Oke. Pemenuhan kewajiban asasi manusia di sekolah. Yang pertama, saling menghormati dan menyayangi teman. Yang kedua, menaati tata tertib di sekolah. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanya? Dapat hadiah OSN juga nanti. Oke. Dapat pulpen OSN. Oke. Ini tanya ini. Misalkan kita membalas itu termasuk hak kita enggak? Oh, jadi ketika dibully terus membalas, itu yang membalas itu juga haknya enggak dia untuk melakukan balasan itu? Ya, karena dia juga kan jangan kalau dibully orang itu kan kita juga harus melakukan perlawanan. Masa kita kayak tetap mau dibully gitu kan nggak mau kan kalian. Nah, Tapi jangan balik ya, jangan balik bully. Kalau balik bully berarti sama aja. kalau bisa itu langsung bilang ke BK atau gimana kan dilapor. Jadi maksudnya balasannya itu dengan melakukan pelaporan ya Mbak ya? Itu maksudnya. Jadi ketika mendapatkan bullying, maka hak yang harus kita lakukan adalah melakukan pelaporan. Dengan Mbak siapa? Siapa? Talita ya. Talita dan Alvita tadi ya. Alvita dan Talita dapat hadiah dapat hadiah OSN. Kita doakan semoga lolos OSN ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Oke. Udah ya. Ada hadiah untuk kelompoknya yaitu kelompok secepat itu juga. Ini ketuanya siapa? Oh iya ini. Lucu kan? Oke, terima kasih. Iya, monggo. Selanjutnya. Oke, silakan Jus. Waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan menjelaskan Ya enggak apa-apa, Oke, tentang ada kewajiban asasi manusia asasi manusia dalam nilai dasar dalam persatuan. persatuan. Jadi persatuan itu kan menurut bunyinya persatuan Sila ketiga. kan dari sila ketiga. Dan di situ jadi itu kita itu berhak mendapat hak yang sama rata. Jadi itu kita itu berhak mendapat perlindungan dari sisi hukum dan kewajibannya itu saling membantu. Itu kewajibannya saling membantu. Saling membantu. Saling membantu itu menjadikan persatuan dan kesatuan karena dengan saling membantu kerukunan dan kebersamaan akan terjaga. Langsung ke contohnya aja. Ini contohnya ya. Oke, contohnya. Ini HAM ya, tentang HAM. Oke. Yang pertama, bergaul dengan siapapun agar tidak terjadi perpecahan. Yang kedua, menikmati hak asasi tanpa batas. Yang ketiga, hak dualitas secara vertikal. Oke. Udah selesai ya. Oh, ini tentang hak ya. Yang kewajiban. Oke. Sehingga persatuan dalam tercipta dan membuat lingkungan nyaman dan harmonis. Oke, ini presentasi dari kelompok berapa? Satu. Ada yang ditanyakan tentang implementasi? Ini dulu ya Mbak. Oke. Yang slide selanjutnya itu yang Yang selanjutnya oke. yang maksudnya menikmati hak asasi tanpa batas itu kayak gimana? Ya, Kak, menikmati misalkan ya kita untuk pendapatnya itu kita gunakan ya dia berpendapat aja tapi ya taruh batas kayak berpendapat tapi yang nggak kasar. Terus ya Karena kenapa? Karena bebas kalau melakukan apapun tapi dalam ranah normal, betul pakai norma gitu loh, pakai aturan. Jadi kita bebas melakukan suatu apapun tapi saya pakai norma, saya pakai peraturan. Biar enggak. Itu masuk
lagi? Udah ya, satu ya. Ini semoga lolos USM, amin. Ya, terima kasih. Ini hadiah untuk kelompok ketiga yang mau presentasi. Oke, kita kelompoknya siapa? Beri tepuk tangan. Ayo tinggal kelompok aja yang kesempatan untuk presentasi karena waktu yang mepet. Selanjutnya saya akan berikan kesimpulan tentang Oke, jadi bagaimana penjabaran hak asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila? Ini secara kesimpulannya, jadi penjabaran hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila yang pertama, nilai ketuhanan, itu dimana adanya jaminan atas hak beragama. Jadi sesuai di dalam UUD 45 bahwasanya seluruh warga negara ini diberikan kebebasan untuk meyakini kepercayaan yang dianutnya, berekspresi tentang kepercayaannya. Yang kedua, di nilai dasar kemanusiaan, esensinya adalah setiap warga negara itu ditempatkan pada kedudukan yang sama. Kalau ada istilah memanusiakan manusia, itu orientasi apa ya? Orientasi keseluruhan dari nilai dasar kemanusiaan. Gak boleh membuli, saling menghormati satu sama lain. Itu esensi dari penjabaran HAM dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar kemanusiaan. Yang ketiga dalam nilai persatuan. Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat. Betul kata mbaknya tadi apa? Hak asasi apa? Yang besar-besar apa? Tanpa batas. Memang setiap individu itu mempunyai hak untuk berekspresi. Tapi kita harus kembali lagi, selain kita mempunyai hak untuk berekspresi, kita itu juga harus memiliki kewajiban, yang mana kita itu harus saling menghormati prinsip atau moral yang diyakini oleh orang lainnya. Yang keempat, nilai apa ini tadi? Nilai sila keempat ini nilai apa? Yang dimana penjabaran HAM dan kami ini adalah berorientasi pada kewajiban maupun keputusan yang diambil demi kepentingan diri maupun kelompok. Kalau di ini, contohnya apa yang kelompok 4? Siapa kelompok 4? Haknya menghargai. Mana kelompok 4 itu siapa? Oh sorry, yang nilai kerakyatan siapa tadi? Apa nilai kerakyatan? Contohnya haknya kita. Kalau di lingkungan sekolah, mengeluarkan pendapat, bisa nyoblos pas pemilu OSIS, pemilu angkatan. Nah itu bentuk implementasi dari HAM dan kewajiban asasi manusia di nilai dasar persatuan. Kita diberikan setiap manusia itu mempunyai batasan untuk melakukan tindakan. Kerakyatan di mana kita kebebasan untuk melakukan partisipasi politik. Yang kelima, kita mendapatkan kehidupan adil di negara Indonesia. Itu implementasinya. Ya, terima kasih untuk hari ini teman-teman 10-12 atas pembelajaran yang menyenangkan. Semoga di lain kesempatan kita masih diberikan waktu ya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat di PMO, karena nanti di bagian PMO dengan semua akan terlibat menyampaikan pengalaman-pengalaman dalam kegiatan administrasi mulai dari siklus 1 maupun siklus 2. Baiklah, untuk yang pertama saya beri kesempatan pada Pak Ikromin selaku guru model untuk tadi melaksanakan topik tentang hak asasi manusia ya, yang ada di kelas 10, utamanya di kelas model 10-12. Monggo Pak Ikromin pesan dan kesannya selama melaksanakan modul ajar yang sudah disusun bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kendala awal itu pendidikan Pancasila sama buku paket ini nggak sama-sama sekali Pak. Akhirnya saya itu harus buat modul lagi, modul bahan ajar lagi dan disampaikan ke anak-anak untuk antisipasi ini. Jadi modul ini itu sesuai dengan CP yang belum dirubah yang dikirimkan Bu Anis. Akhirnya saya itu menyadari bahwa memang materi yang saya sampaikan itu belum mencakup analisis HAM secara menyeluruh, baik itu dasar, instrumental, dan praksis. Cuman memang yang saya harap dari Bu Ayu dulu.
bisa. Saya lihat tadi itu bisa. Sekitarnya itu ke temannya sendiri, nggak ke akhirnya bisik-bisik, iya bisik-bisik, nggak angkat tangan ke belakang. Akhirnya dengan adanya ribet tadi baru anak-anak angkat tangan itu. Terus yang kedua tadi kan dikasih LK untuk menjaga tugasnya, sehingga kelompoknya. Nah anak-anak itu kebanyakan langsung mengerjakan lewat tab tadi, terus lembar LK yang dibagikan itu tidak dikerjakan sama sekali sama anak. Jadi langsung ke jadi ini nanti diulang. Tidak monoton atau orang yang asik dengan anak-anak. Terus skema belajar dan penugasan itu sudah dipaparkan dengan rinci. Nah, untuk yang butuh diperbaiki, di awal pembelajaran itu diberi ice breaking sama seperti Pak Ali tadi. Lalu di awal pembelajaran itu diawali dengan doa. Tadi lupa belum disuruh berdoa. Terus LK-nya sama seperti Bu Nora tadi tidak di briefing, itu dikerjakan